Pertama, itu tidak semua aplikasi pinjaman online itu ada DC lapangannya atau debt collector lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai DC lapangan pinjaman online. Jadi DC lapangan pinjol ini tidak akan datang ke rumah teman-teman asalkan teman-teman tahu caranya. Bagaimana caranya, dan asalkan teman-teman tahu bagaimana detail resiko serta solusi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online. Oke, mungkin ini tidak semudah kedengarannya ya teman-teman, tapi tentu aja teman-teman harus perhatikan baik-baik apa yang harus teman-teman lakukan, dan juga tentu aja apa yang harus teman-teman pahami. Oke, jadi gini ya teman-teman, jadi nggak semua pinjaman online itu ada debt collector lapangannya, dan yang udah ada DC lapangannya pun itu belum tentu ada di lokasi rumah teman-teman. Oke, balik lagi ya teman-teman mengenai soal pinjaman online atau pinjol ada DC lapangan atau enggak. Jadi beberapa pinjol contoh nih ya teman-teman, kayak mungkin Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, itu mereka memang punya DC lapangannya, tapi enggak di semua kota ada DC lapangannya ya teman-teman. Di daerah Jabodetabek aja, untuk di kota-kota lain itu masih belum ada. Ya meskipun namanya juga ya besar ya teman-teman, masih belum mempunyai DC lapangan juga secara merata. Nah, juga ada Akulaku. Kalau Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar itu memang sudah ada DC lapangannya. Nah, bagaimana caranya agar DC lapangan dari Akulaku, Kredit Pintar itu tidak datang ke rumah teman-teman? Jadi sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak bisa membayar, dan memang teman-teman itu sudah pasrah apapun yang terjadi. Karena dengan begitu DC debt collector juga akan mikir-mikir. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau DC lapangan datang ke rumah teman-teman itu pasti ada aturannya. Apa aja ya yang boleh dilakukan, kemudian yang nggak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya itu melakukan ancaman, kemudian melakukan intimidasi, kemudian merendahkan harta martabat teman-teman, atau dari nasabah gagal bayar pinjaman online, itu nggak boleh. Kan untuk menyita atau merampas barang milik teman-teman pun itu nggak boleh ya teman-teman. Ketika teman-teman itu terlilit hutang, ya tinggal berusaha mencari jalan keluarnya dan juga berdoa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman dikunjungi DC pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Kemudian apa saja sih resiko ketika teman-teman itu gagal bayar di aplikasi Adapundi? Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di kolom komentar yang bercerita ataupun sharing tentang ancaman-ancaman yang ada. Terus nah, salah satunya yaitu didatangi kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Adapundi itu datang ke rumah teman-teman. Ini merupakan sebuah hal yang harus teman-teman ketahui, yang baru berurusan dengan pinjol terus kemudian baru mengalami gagal bayar, kemudian ditakut-takuti seperti ini dan panik. Jadi gini ya teman-teman, hampir semua di pinjol itu, di semua aplikasi pinjaman online Adapundi ataupun apapun itu yang legal tentunya ya teman-teman, ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar saja itu akan selalu ada ancaman-ancaman seperti itu. Nah, itu kan teman-teman menjadi pertanyaan atau landasan pemikiran, karena itu hampir tidak pernah ada aplikasi pinjol yang sampai membawa ke jalur hukum dengan nilai utang nominal teman-teman ya. Saya yakin teman-teman nominal teman-teman itu enggak lebih dari 10 juta. Nah, kalau teman-teman cuma minjam 1 juta kemudian itu mendapatkan surat ancaman, akan ada DC yang datang ke rumah, akan ada masuk pengadilan dan lain sebagainya, itu kan enggak masuk akal ya teman-teman. Sekarang biaya untuk membayar pengacara, menyelesaikan gugatan, bayar administrasi hukum dan lain sebagainya, itu kan mereka malah rugi ya teman-teman. Bukannya mereka malah untung, mereka itu kan malah rugi kalau mereka mengajukan ke pengadilan. Jadi teman-teman itu enggak perlu takut, enggak perlu was-was dan merasa harus gimana-gimana. Ya kalau misalnya itu ancamannya itu terjadi kepada teman-teman, ya udah ya teman-teman cuekin aja. Kalau teman-teman itu enggak ada duit, ya mau gimana ya teman-teman. Intinya jangan sampai teman-teman itu istilahnya gali lubang tutup lubang atau pinjam ke sana sini, itu enggak boleh, dan itu akan menambah resiko teman-teman ya, resiko bermasalah di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman yang ingin sharing-sharing informasinya, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasi di kolom komentar. Sekian
Itu benar nggak sih ketika kita sudah menjadi korban sebar data dari aplikasi pinjaman online legal, maka itu artinya kita sudah nggak perlu atau nggak harus membayar hutang pinjaman online kita atau hutang kita dianggap lunas. Karena ya pinjolnya itu sudah melakukan pelanggaran ya teman-teman, sudah menyebarkan data pribadi kita. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu seberapa parah penyebarannya dan kira-kira apa aja ya yang disebar. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk menginformasikan atau menagih ke teman-teman yang ada di medsos itu mungkin di beberapa platform itu ada ya teman-teman, termasuk sebar data, tapi masih belum bisa termasuk sebar data yang fatal ya teman-teman. Kalau yang fatal itu dengan foto teman-teman, menunjukkan foto dengan memegang KTP, terus kemudian data-data pribadi teman-teman yang mungkin bersifat sensitif dan pribadi, itu termasuk hal-hal yang sangat fatal ya teman-teman. Namun semua orang jarang ya teman-teman melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua orang itu mempunyai pikiran ketika sebenarnya bisa aja ya teman-teman, dan hal ini bisa memperkuat teman-teman agar teman-teman itu tidak diperlakukan semena-mena oleh oknum DC pinjaman online tersebut. Oke, balik lagi ke topik teman-teman, apakah benar kita bisa dengan bebas nggak usah bayar pinjol kalau data kita sudah disebar? Jawabannya enggak ya teman-teman, enggak seperti itu. Teman-teman, memang ada proses hukum sendiri, namun jika sampai ini tidak ada proses hukum, tidak ada keluhan, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari teman-teman kepada pihak pinjol sebagai penyelenggara pinjaman tadi, itu teman-teman tidak akan bisa mendapatkan gratis atau pembayaran teman-teman itu tetap harus dilakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melaporkan ke pinjol ya, minimal ke OJK atau mungkin ke pihak yang berwajib ya teman-teman, yaitu polisi, jika memang sampai menyalahgunakan atau penyebaran KTP pribadi teman-teman. Nanti itu akan ada proses hukumnya sendiri, yang mana teman-teman nanti bisa menuntut kerugian secara material dan imaterial ya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.